Sebuah pesawat baru Tiongkok, J-36, terlihat selama penerbangan uji coba di atas Chengdu Sichuan pada tanggal 26 Desember 2024. Desainnya yang tidak biasa dan hampir seperti alien langsung menimbulkan pertanyaan, apakah ini UFO? Atau apakah Tiongkok telah mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 yang sebenarnya untuk menantang Amerika Serikat? J-36 tampaknya mencerminkan lebih dari satu dekade kerja, dan tidak semuanya tampak milik Tiongkok. Sebagian besar desainnya menggemakan pengembangan Amerika selama beberapa dekade. Jadi, apakah itu benar-benar dikembangkan oleh Tiongkok, atau hanya dicuri dari Amerika Serikat? Sebuah dokumen tahun 2012 yang bocor dilaporkan dibagikan pada Simposium Pesawat Tempur NextG di Beijing tahun 2009, menunjukkan bahwa spesifikasi untuk pesawat generasi ke-6 telah dibahas bertahun-tahun yang lalu. Namun, pada tahun 2019, Kepala Perancang di Chengdu Aircraft Corporation milik negara mengumumkan bahwa pengembangan J-36 telah dimulai dengan prariset, dengan target pesawat tempur generasi ke-6 yang operasional pada tahun 2035. Dalam video peluncuran J-36, pesawat ini tidak terbang sendirian. Mimpi buruk barat lainnya terbang tepat di sebelahnya. Pesawat yang lebih kecil dan tampak serupa, kini dikenal luas sebagai J-50. Pengaturan penerbangannya tampaknya menyiratkan bahwa J-50 adalah wingman dari J-36. Pesawat tempur baru Amerika yang sedang dikembangkan di bawah program dominasi udara generasi berikutnya, atau program NGA, juga dirancang untuk memiliki pengawal wingman yang setia. J-36 akan memiliki sistem siluman canggih yang dibantu AI dan kemampuan rudal hipersonik untuk memposisikan dirinya sebagai platform serbaguna, mampu menembus wilayah udara yang diperebutkan dan menjalankan misi multi-role. Semua ini juga diharapkan dari pesawat tempur NGA Amerika. Mungkinkah ini adalah kasus dua militer tangguh yang membangun pesawat serupa? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih jahat, seperti spionase? Misalnya, seperti yang dilakukan Tiongkok dengan F-35 Amerika untuk membangun J-35, para pejabat Amerika Serikat, termasuk mantan Kepala Akuisisi Pertahanan Frank Kendall, telah mengklaim bahwa data F-35 yang dicuri melalui serangan siber pada tahun 2007 mempercepat program pesawat tempur generasi kelima Tiongkok, termasuk J-35. Dokumen yang dibocorkan oleh whistleblower paling terkenal dan berpengaruh, Edward Snowden, pada tahun 2015, yang diterbitkan oleh Der Spiegel, mengonfirmasi pencurian lebih dari 50 terabi data F-35, termasuk radar, skema mesin, dan teknologi siluman, seperti metode reduksi panas. Pada tahun 2014, Su Bin, seorang warga negara Tiongkok, didakwa karena mencuri data F-22 dan F-35 untuk diteruskan kembali ke Tiongkok. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan desain J-36 dengan teknologi yang dicuri, preseden yang ditetapkan selama pengembangan jet tempur generasi kelima memang menimbulkan kecurigaan. Namun, konfigurasi sayap trijet dan delta ganda J-36 yang unik menunjukkan inovasi dalam negeri, mungkin dibangun berdasarkan pelajaran dari J-20 dan J-35. Kritikus berpendapat bahwa meskipun spionase dapat mempercepat pengembangan, mereplikasi sistem kompleks seperti fungsi sensor atau pengkodean F-35 tidak mungkin dilakukan tanpa kemampuan industri yang sebanding. Oleh karena itu, sampai taraf tertentu, kapasitas pembangunan pesawat Tiongkok sangat mengesankan. Dan itu menjadi lebih mengesankan ketika kita melihat kemampuan J-36 yang baru, pesawat tempur generasi ke-6. J-36 adalah pesawat bersayap delta ganda berlian trijet yang dikembangkan oleh perusahaan pesawat Shenyang. Dirancang untuk siluman, superioritas udara, misi serangan, serta komando dan kendali operasi tim pesawat. J-36 bertujuan untuk menantang dominasi udara Amerika Serikat di hampir setiap jenis misi dengan menggunakan teknologi paling mutakhir yang dapat diciptakan oleh kompleks militer Tiongkok. Teknologi mutakhir seperti kemampuan siluman canggih membuat J-36 memiliki konfigurasi sayap terbang tanpa ekor yang agak mirip dengan pembom B-2 Spirit, dan banyak konsep pesawat generasi ke-6 yang beredar. Ini menandakan fokus utama pada desain berorientasi siluman yang meminimalkan penampang radar di beberapa pita frekuensi, termasuk X-band dan radar frekuensi rendah. Semakin rendah penampang radar atau RCS, semakin sulit pesawat tersebut dikenali oleh sistem pertahanan udara musuh. Inilah sebabnya mengapa B-2 Spirit dapat terbang ke wilayah udara musuh tanpa terganggu, seolah-olah sedang melakukan pelayaran. Rangka pesawat J-36 yang dipadukan dengan halus menggabungkan bahan penyerap radar dan pelapis yang kemungkinan berasal dari kemajuan dalam program pesawat tempur generasi kelima,
J-20 dan J-35. Sayap delta ganda berbentuk berlian J-36, dengan perkiraan lebar sayap 62 kaki dan panjang 75 kaki, mengoptimalkan kinerja aerodinamis dan memungkinkan penerbangan subsonik dan supersonik sambil mempertahankan profil rendah. Konfigurasi mesin trijet, yang menampilkan dua intake di bawah sayap dan intake dorsal di belakang kokpit, adalah fitur yang sangat unik. Fitur ini meningkatkan siluman dengan mengubur mesin jauh di dalam badan pesawat untuk mengurangi tanda tangan inframerah. Dorsal intake kemungkinan akan mendukung mesin berdaya dorong tinggi. Analis menyarankan bahwa J-36 menggunakan sistem manajemen termal canggih yang mungkin terinspirasi oleh desain Amerika Serikat, seperti metode pengurangan panas F-35, untuk menjaga panas dari mesin ini tetap tersembunyi dari dunia luar. Ini akan semakin meminimalkan deteksi inframerah dan pada akhirnya meningkatkan propulsi serta kinerja siluman. J-36 kemungkinan ditenagai oleh 3 mesin kipas turbo, WS-15 atau WS-19, dengan kemampuan vektor dorong untuk mengimbangi ketidakstabilan bawaan dari desain tanpa ekor. WS-15, yang dikembangkan untuk J-20, menghasilkan daya dorong sekitar 180 kN per mesin, sementara WS-19 dan varian yang lebih baru dapat menawarkan efisiensi bahan bakar dan daya yang lebih baik. Total daya keluaran mesin ini berada di sekitar 420 kN. Pengaturan trijet menyediakan redundansi yang memungkinkan pesawat untuk mempertahankan operasi jika satu atau bahkan dua mesin rusak, fitur penting untuk misi jarak jauh di lingkungan yang diperebutkan. Mesin dorsal kemungkinan mendukung kru super, memungkinkan penerbangan supersonik berkelanjutan tanpa afterburner, kemampuan yang penting untuk menembus wilayah udara yang diperebutkan. Mesin di bawah sayap dapat dioptimalkan untuk efisiensi bahan bakar, memungkinkan waktu jelajah yang lebih lama. Untuk mendominasi angka-angka saat ini, kinerja J-36 kemungkinan mencakup kecepatan maksimum sekitar Mach 2,5, langit-langit layanan di atas 60.000 kaki, dan radius tempur melebihi 1.000 mil. Berdasarkan perbandingan dengan konsep J-20 dan NGA, kemampuan vektor dorong serta kemampuan manuver yang ditingkatkan memungkinkan manuver pada sudut serang yang tinggi meskipun dengan keterbatasan desain tanpa ekor. Profil aerodinamis dengan koefisien hambatan rendah, ketinggian tinggi, operasi jarak jauh, serta kecepatan kabur dan satu badan pesawat menjadikan J-36 sebagai resep utama untuk superioritas udara dan misi serangan mendalam di teater Indo-Pasifik. J-36 harus lebih dari sekadar bongkahan material komposit dan kabel yang dirancang dengan matang, dengan tempat duduk yang nyaman di depan agar pilot dapat membuat hampir semua keputusan. Jika pesawat tempur ini akan mendominasi langit hari ini dan esok, ia harus sensitif dan super cerdas, hampir hidup. Karena alasan ini, rangkaian avionik J-36 merupakan landasan klasifikasi generasi ke-6-nya, yang mengintegrasikan AI, fungsi sensor, dan kemampuan peperangan yang telah dirancang. Pesawat ini kemungkinan dilengkapi radar array pindai elektronik aktif dengan antena konformal yang tertanam di badan pesawat, memberikan kesadaran situasional 360 derajat. Radar ini, yang kemungkinan merupakan evolusi dari tipe 1475 milik J-20, menawarkan deteksi dan pelacakan target jarak jauh, serta kemampuan untuk menyerang beberapa target secara bersamaan. Sistem inframerah elektrooptik yang serupa dengan EOTS F-35 akan menyediakan deteksi dan penargetan pasif, mengurangi ketergantungan pada emisi radar, dan mempertahankan fitur siluman. Sistem berbasis AI merupakan fitur penentu yang memungkinkan pengambilan keputusan otonom, prioritas ancaman, dan koordinasi dengan wingman tak berawak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, J-36 dirancang untuk mengendalikan drone wingman setia, seperti drone siluman GJ-11, dalam konfigurasi tim tak berawak dan berawak. Kemampuan ini memungkinkan J-36 mendelegasikan tugas-tugas seperti pengintaian atau peperangan elektronik kepada drone, sehingga meningkatkan fleksibilitas misi. Kokpit pesawat yang berdampingan, seperti yang terlihat pada prototipe, menunjukkan varian 2 kursi untuk mengelola misi kompleks, dengan satu pilot yang berfokus pada penerbangan dan yang lainnya pada koordinasi sistem. J-36 akan memiliki rangkaian peperangan elektronik yang kemungkinan mencakup pengacau canggih dan penanggulangan energi arah untuk mengganggu radar dan panduan rudal musuh. Tautan data, yang kemungkinan berbasis pada sistem satelit BEO Tiongkok, memungkinkan integrasi waktu nyata dengan aset Angkatan Udara Tiongkok, Angkatan Laut Tiongkok, dan sekutunya, sehingga menciptakan jaringan pemusnah massal yang berkelanjutan.
Konektivitas ini memastikan J-36 dapat berbagi data penargetan dengan platform penting seperti pembom H-20 atau kapal perusak tipe 055 saat beroperasi, menjaga setiap anggota pasukan Tiongkok tetap mengetahui situasi medan perang setiap saat. Salah satu manfaat dari struktur besar J-36 adalah kemampuannya untuk membawa banyak muatan sekaligus, termasuk senjata di dalam teluk senjata internal pesawat yang besar, yang diperkirakan dapat menampung 8 hingga 10 ton persenjataan. Muatan ini bisa berupa amunisi mematikan yang beragam, termasuk udara ke darat, dan hipersonik. Dengan menempatkan persenjataannya di teluk internal ini, J-36 dapat mempertahankan profil silumannya bahkan saat dipersenjatai hingga ke gigi. Jika dibandingkan dengan pesawat tempur generasi keempat, yang biasanya membawa persenjataan atau titik keras secara eksternal, mudah untuk melihat bagaimana konfigurasi J-36 memiliki lebih sedikit titik untuk gelombang radar memantul selama upaya musuh untuk mendeteksi pesawat tempur. J-36 juga dapat membawa persenjataan di titik keras eksternal ketika siluman bukan prioritas utama. Ini akan meningkatkan kapasitas muatan J-36 menjadi sekitar 12 ton. Senjata udara ke udara utama di Tiongkok meliputi rudal PL-15 dan PL-17, dengan jangkauan 120 hingga 190 km untuk misi serangan. J-36 dapat menyebarkan bom berpemandu presisi seperti YJ-83K atau rudal jelajah hipersonik seperti kendaraan luncur DF-ZF. Kompatibilitas kendaraan dengan senjata hipersonik merupakan faktor penentu yang memungkinkan serangan cepat terhadap target bernilai tinggi, seperti kapal induk atau pusat komando. Ada pembicaraan tentang J-36 yang menggunakan senjata laser. Meskipun masih spekulatif, ini sejalan dengan tren pesawat tempur generasi ke-6 dan akan menjadi faktor penentu. Singkatnya, J-36 akan menjadi ahli serbaguna dalam mesin persenjataan yang mampu menghancurkan sesama pesawat, pangkalan darat, kapal induk, dan banyak lagi. Dengan menggunakan bertonton senjata yang dimilikinya, J-36 dapat dengan mudah menjadi tantangan terbesar bagi Amerika Serikat di langit dalam konflik dengan China. Militer Amerika Serikat juga menyadari hal ini. Pabrik pesawat rahasia di suatu tempat di Amerika Serikat sedang membentuk pesawat tempur NGA, bersiap untuk melawan pesawat Cina secara berimbang, intelijen untuk intelijen, dan rudal untuk rudal. Pesawat ini akan menjadi respons Amerika terhadap J-36 dan sekarang memiliki sebutan F-47. F-47, yang dikembangkan oleh Boeing di bawah program NGAD, adalah pesawat tempur generasi ke-6 yang dirancang untuk melawan ancaman canggih seperti J-36 yang diumumkan pada 21 Maret 2025 oleh Presiden Donald Trump. F-47 adalah platform tim tanpa awak dan berawak yang dirancang untuk menggantikan F-22 Raptor, pesawat tempur paling mematikan di langit saat ini, serta pesawat tempur generasi kelima pertama di dunia. Dengan radius tempur melebihi 1.150 mil, kecepatan di atas Mach 2, dan serangkaian teknologi canggih lainnya, F-47 dirancang untuk menetralkan kemampuan J-36 dalam jangkauan siluman dan peperangan yang sedang berlangsung. Ini memastikan superioritas udara Amerika Serikat di lingkungan yang diperebutkan, seperti Indo-Pasifik, tetap terjaga atau bahkan tumbuh lebih unggul. Desain trijet berlian delta ganda tanpa ekor J-36 memprioritaskan siluman dan jangkauan, dengan badan pesawat yang besar dan 3 mesin yang menghasilkan ratusan kiloneton daya dorong. Penampang radar yang rendah dan ruang senjata internal memungkinkannya menembus pertahanan dan membawa rudal hipersonik atau rudal udara ke udara PL-17 untuk serangan jarak jauh. F-47 menangkal ini dengan apa yang dapat disebut sebagai teknologi siluman plus-plus. Dimulai dengan desain sayap terbang, lapisan material penyerap radar, dan banyak elemen lainnya, F-47 dirancang untuk melampaui observabilitas rendah F-22 dan F-35 yang sudah mengesankan. Manajemen tanda tangan elektromagnetik adaptif F-47 secara dinamis melawan radar multiband, termasuk sistem frekuensi rendah Tiongkok, sementara manajemen termal yang canggih mengurangi tanda tangan inframerah, sehingga mengurangi kemampuan deteksi J-36. F-47 dilaporkan dilengkapi dengan 2 mesin siklus adaptif EXA-100 dan EXA-101, masing-masing menghasilkan 200 kN, untuk daya dorong gabungan sebesar 400 kN. Mesin ini memungkinkan efisiensi bahan bakar jelajah super dan radius tempur 70% lebih besar dari 680 mil milik F-22, sehingga memungkinkan F-47 beroperasi lebih dalam di wilayah udara yang diperebutkan tanpa ketergantungan besar pada tanker.
Rangkaian sensor F-47 dan avionik berbasis AI kemungkinan mengungguli kemampuan J-36 berkat beberapa dekade awal dalam mengembangkan teknologi tersebut untuk Amerika Serikat. F-47 akan dipersenjatai hingga ke gigi di ruang senjata internalnya, yang akan menampilkan senjata paling mematikan yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat, seperti rudal taktis canggih gabungan IM-260, senjata berbasis laser, dan rudal hipersonik. Lebih jauh lagi, F-47 dirancang untuk menjadi lebih canggih seiring berjalannya waktu. Ini berarti jet tempur ini memiliki arsitektur terbuka yang memastikan peningkatan cepat untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dengan lebih dari 185 unit yang direncanakan akan dikirimkan pada tahun 2029, skala produksi dan keunggulan teknologi F-47 memposisikannya sebagai respons pamungkas terhadap J-36 Tiongkok yang menjanjikan dominasi Amerika Serikat dalam konflik udara di masa depan. Dalam beberapa tahun, jet tempur tercanggih di dunia ini kemungkinan akan menjadi salah satu jet tempur utama yang dibahas. Jet tempur kedua akan menjadi musuh bebuyutannya, berusaha merebut mahkotanya. Ini adalah pertempuran yang bisa berlangsung puluhan tahun, dan satu-satunya cara untuk benar-benar mengetahui siapa yang akan menang adalah dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.